Dari waktu ke waktu, anak-anak pasti tumbuh dengan kartun atau animasi sesuai dengan zamannya masing-masing. Dan gak jarang juga kartun-kartun itu cuma di-remake supaya sesuai dengan zamannya. Tapi tahu nggak sih, banyak dari cerita-cerita itu awalnya punya versi yang jauh lebih kelam daripada yang kita kenal sekarang. Mulai dari dongeng Cinderella yang bukan cuma soal sepatu kaca dan pesta dansa, tapi ada potongan kaki, darah, bahkan balas dendam burung merpati. Atau The Little Mermaid yang aslinya nggak berakhir bahagia. Si Putri Duyung justru harus merelakan cintanya dan berubah menjadi buih laut. Sekarang cerita-cerita itu di-rebranding menjadi lebih manis, penuh warna, dan pastinya lebih ramah anak. Versi-versi modern ini dibuat biar relate sama generasi sekarang. Mau tahu dongeng apa aja yang berubah drastis dari versi originalnya? Yuk kita bahas bareng. Banyak anak tumbuh besar mempercayai bahwa jika kita berbohong, maka hidung kita akan bertambah panjang. Semua itu berkat cerita Pinocchio, sebuah boneka kayu ukiran yang diubah menjadi anak manusia. Salah satu ciri khasnya adalah hidungnya yang memanjang setiap kali dia berbohong. Tapi sebenarnya di novel asli berjudul Le Adventure di Pinocchio, karya Carlo Collodi yang diterbitkan pada tanggal 7 Juli tahun 1881, hidung Pinocchio tidak menjadi fokus utama. Bahkan hidungnya yang memanjang hanya terjadi satu kali dalam cerita, sedangkan di versi Disney, hidung Pinocchio menjadi elemen kunci yang sering muncul. Pinocchio yang kita kenal digambarkan sebagai seorang anak yang polos dan naif, yang sering melakukan kesalahan karena ketidaktahuan dan kepolosannya. Namun, di kisah aslinya, Pinocchio ini digambarkan sebagai anak yang nakal, egois, dan keras kepala. Dia sering melawan Geppetto, mengabaikan nasihatnya, dan terus-menerus membuat keputusan buruk yang membawa dirinya ke dalam masalah. Kisah ini bermula ketika seorang master kayu bernama Antonio yang menemukan sebatang kayu yang bisa berbicara dan berteriak saat dipahat. Karena ketakutan, Antonio memberikan kayu itu kepada tetangganya yang bernama Geppetto. Geppetto kemudian memahat kayu itu dan keanehan terus terjadi. Saat dia mengukir mulut, mulut itu mulai mengejek dan tertawa. Dan saat mengukir kaki, boneka itu langsung bisa berjalan. Geppetto menamai boneka itu Pinocchio. Tapi kalau versi Disney, Pinocchio bisa hidup karena permintaan Geppetto saat melihat bintang jatuh. Saat itulah muncul Blue Fairy yang menyentuh Pinocchio dan memberikan kehidupan pada boneka itu. Meskipun bisa bergerak, namun Pinocchio belum menjadi manusia seutuhnya. Dia masih berbentuk boneka kayu. Blue Fairy memberinya kesempatan untuk menjadi manusia sungguhan jika dia bisa membuktikan bahwa dirinya berani, jujur, dan tidak egois. Blue Fairy juga menunjuk seekor jangkrik bernama Jiminy Cricket sebagai hati nurani Pinocchio yang akan membimbingnya untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Jiminy Cricket digambarkan sebagai jangkrik antropomorfik yang suka bercanda, mengenakan topi biru dan jas hitam, sendal jepit, dan selalu membawa payung merah. Disney membuat tokoh Jiminy ini menjadi tokoh ikonik dalam film Pinocchio dan menjadi sahabat serta mentor Pinocchio di sepanjang cerita. Namun, di versi aslinya, Jiminy Cricket hanya digambarkan sebagai jangkrik yang bisa bicara tanpa karakter khusus. Saat Pinocchio mencari sesuatu untuk dimakan, dia bertemu dengan seekor jangkrik yang bisa bicara yang memperingatkannya tentang bahaya ketidakpatuhan dan kemalasan. Tapi Pinocchio malah melempar palu ke jangkrik itu dan secara tidak sengaja membunuhnya. Setelah itu si jangkrik muncul kembali sebagai roh atau hantu yang terus membimbing Pinocchio. Dalam cerita aslinya, Geppetto juga sempat ditangkap dan dipenjara karena dianggap telah menganiaya Pinocchio. Setelah bebas dari penjara, Geppetto membuatkan sepasang kaki baru untuk Pinocchio. Sebagai rasa terima kasih, Pinocchio berjanji untuk bersekolah. Tapi keesokan harinya, Pinocchio bukannya pergi ke sekolah, dia malah menjual buku sekolahnya untuk membeli tiket pertunjukan teater boneka besar. Saat masuk ke sirkus boneka, boneka lain menyambutnya, sehingga dalangnya, Mangia Fuoco, sangat marah dan ingin memasak Pinocchio sebagai kayu bakar. Untungnya dia berubah pikiran dan malah memberi Pinocchio uang karena tersentuh oleh ceritanya. Bagian ini diadaptasi oleh Disney. Tidak ada adegan pembakaran, Pinocchio hanya dikurung dalam kandang oleh Stromboli. Alih-alih menjadi anak baik seperti yang diharapkan oleh Geppetto, Pinocchio malah sering melarikan diri dan terjebak dalam berbagai masalah. Pinocchio kemudian bertemu dengan rubah dan kucing yang berpura-pura ingin membantunya
dengan meyakinkannya bahwa jika dia menanam koin emasnya di Field of Miracles, uang itu akan tumbuh menjadi pohon dan berubah menjadi koin emas. Karena naif dan serakah, Pinocchio pun percaya dan mengikuti mereka. Namun rubah dan kucing malah mencuri koin emas milik Pinocchio. Mereka bahkan menyamar sebagai perampok dan menggantung Pinocchio di pohon sampai hampir membuat Pinocchio mati untuk merampas koinnya. Adegan gelap ini kemudian diadaptasi menjadi lebih ringan oleh Disney. Di sini Pinocchio bertemu dengan Hannes John dan Gideon yang menipunya agar bergabung dengan sirkus milik Stromboli. Lalu mereka membawanya ke Pleasure Island, tempat di mana anak-anak nakal berubah menjadi keledai. Tidak ada adegan gantung-menggantung, dan Pinocchio juga tidak kehilangan uang, melainkan kehilangan kebebasan dan hampir kehilangan dirinya sendiri. Di versi aslinya, setelah tertipu oleh rubah dan kucing, dia mengalami beberapa kejadian yang cukup kejam untuk ditayangkan bagi anak-anak. Waktu Pinocchio melaporkan pencurian koin-koinnya kepada seorang hakim gorila, dia malah dihukum penjara 4 bulan atas kebodohannya. Dan setelah dibebaskan lebih awal oleh Kaisar Catchfools karena perayaan kemenangan pasukannya atas musuh-musuh kota, Pinocchio kembali ke hutan dan bertemu dengan seekor ular hutan. Pinocchio meminta ular itu untuk tidak menghalangi jalannya. Namun ular tersebut tidak bergerak. Pinocchio mengira ular tersebut sudah mati. Dia lalu melangkahinya, namun tiba-tiba ular tersebut mendesis dan membuat Pinocchio terkejut. Pinocchio pun terjatuh hingga kepalanya terbentur. Merasa hal tersebut sangat lucu dan menggelikan, si ular tertawa sangat keras sehingga arterinya pecah lalu dia mati. Namun adegan ini dihilangkan dalam versi Disney karena dianggap terlalu aneh dan tidak masuk akal, serta bisa membuat anak-anak merasa bahwa korban malah dihukum. Pinocchio yang berprestasi di sekolahnya lagi-lagi terlena dan membolos untuk pergi ke pesta di mana dia bersenang-senang di sana selama 5 bulan ke depan. Di sanalah dia mulai berubah menjadi keledai karena terlalu banyak bermain, tidak pernah belajar maupun bekerja. Pinocchio pun dijual di sirkus, di mana dia dipaksa untuk mempelajari trik sirkus hingga dia jatuh dan terkilir. Penjual sirkus kemudian menjual Pinocchio kepada seorang pria yang ingin mengulitinya dan menggunakan kulitnya untuk membuat drum dan dilemparkan ke laut. Tapi di versi Disney, Pinocchio dan anak-anak nakal lainnya perlahan berubah menjadi keledai, di mana mereka mulai tumbuh telinga dan juga ekor keledai. Namun Pinocchio berhasil kabur sebelum bertransformasi seutuhnya menjadi keledai, dan dia kembali ke rumah dan mencari Geppetto, namun ternyata rumah itu sudah kosong. Pinocchio pun pergi ke laut untuk mencari Geppetto dan akhirnya ditelan oleh ikan paus monstro. Tidak ada adegan kejam di mana Pinocchio dikuliti dan dilempar ke laut karena dianggap terlalu kejam untuk ditayangkan kepada anak-anak. Di versi asli, Pinocchio pun secara tidak terduga menemukan Geppetto yang telah ditelan oleh seekor hiu dan mereka melarikan diri dengan bantuan seekor tuna besar. Geppetto dan Pinocchio pindah ke sebuah rumah kecil di mana Pinocchio bekerja sebagai petani untuk membantu Geppetto yang sedang sakit. Pinocchio pergi ke kota dengan 40 sen yang telah ditabungnya untuk membeli baju baru, namun dia malah memberikan semua uang yang dia punya untuk peri yang sedang sakit. Malamnya Pinocchio bermimpi dikunjungi oleh peri, dan ketika dia bangun, dia menjadi anak laki-laki sungguhan dengan tubuh bonekanya terletak tak bernyawa di kursi. Peri juga meninggalkan baju baru, sepatu bot, dan tas yang berisi 40 koin emas. Dan Geppetto pun kembali sehat. Namun di versi Disney, Pinocchio dan Geppetto membakar ikan paus monstro agar bersin dan melemparkan mereka keluar dari mulutnya. Namun monstro menjadi marah dan mengejar mereka. Saat hampir mencapai pantai, Pinocchio berhasil menyelamatkan Geppetto, namun dia sendiri tenggelam. Geppetto pun membawa tubuh Pinocchio pulang. Lalu Pinocchio dihidupkan kembali oleh Blue Fairy karena keberanian dan pengorbanannya. Dia pun berubah menjadi anak manusia sejati, ekor dan telinga keledainya pun menghilang. Meskipun sama-sama memiliki pesan moral yang mengajak anak-anak untuk menjadi anak yang baik, jujur, dan bertanggung jawab, namun versi asli karangan Carlo Collodi menampilkan pendidikan keras yang penuh bahaya, rasa sakit, dan juga penyesalan. Sementara Disney memperhalus ceritanya dan menghilangkan unsur-unsur kekerasan agar bisa lebih masuk ke budaya modern. Gimana, kalian lebih suka versi asli atau versi remake-nya? Apakah kalian pernah dengar dongeng tentang gadis kecil berkerudung merah yang berjalan ke rumah neneknya lalu bertemu serigala jahat? Kalian mungkin pikir itu hanya cerita anak-anak. Tapi tunggu dulu, versi aslinya ternyata sangat-sangat mengerikan.
Little Red Riding Hood adalah sebuah kisah tentang seorang gadis kecil yang selalu memakai kerudung merah yang diperintah oleh ibunya untuk mengantar makanan ke rumah neneknya yang sedang sakit. Ibunya berpesan, jangan menyimpang dari jalan setapak, dan jangan berbicara dengan orang asing. Di hutan, Red Riding Hood ternyata bertemu dengan serigala licik. Tanpa mencurigai apapun, Red Riding Hood memberitahu serigala bahwa dia sedang menuju rumah neneknya. Serigala lalu berlari lebih dulu ke rumah nenek, mengurung nenek di lemari, dan menyamar sebagai si nenek di tempat tidur. Ketika Little Red Riding Hood tiba, dia heran dengan penampilan neneknya yang aneh. Nenek, mengapa matamu begitu besar? Agar bisa melihatmu lebih jelas, sayang. Nenek, mengapa telingamu begitu besar? Agar bisa mendengarmu lebih jelas, sayang. Nenek, mengapa gigimu begitu besar? Untuk memakanmu. Serigala kemudian menerkam Red Riding Hood, tetapi seorang pemburu yang lewat mendengar teriakannya dan segera membunuh si serigala. Dia lalu membebaskan nenek dari lemari, dan mereka semua hidup bahagia. Kedengaran sangat indah dan happy ending as always ya. Tapi tahukah kamu kalau cerita asli dari Red Little Riding Hood sebenarnya jauh lebih mengenaskan dan suram? Kisah gadis berkerudung merah ini memiliki beberapa versi awal yang berbeda dari cerita populer saat ini. Versi paling awal tercatat berasal dari tradisi lisan Eropa, khususnya dari Prancis dan Italia, sebelum akhirnya dituliskan menjadi buku. Salah satu versi tertua yang tercatat adalah dari Prancis, Le Petit Chaperon Rouge, yang ditulis oleh Charles Perrault pada tahun 1967 dalam kumpulan dongengnya Tales of Mother Goose. Dalam versi ini, serigala terlebih dahulu menyamar sebagai gadis berkerudung merah untuk menipu sang nenek, kemudian dia menerkam dan memakan si nenek. Setelah itu, dia menyamar sebagai nenek dengan memakai pakaiannya dan berbaring di tempat tidur sambil menunggu mangsa berikutnya, yaitu si gadis berkerudung merah. Tidak ada pemburu yang menyelamatkan si gadis berkerudung merah dalam cerita ini, dan kisah ini berakhir tragis dengan gadis berkerudung merah serta neneknya dimakan oleh serigala. Namun, sebelum Charles Perrault, ada versi rakyat yang disebut The Story of Grandmother atau cerita nenek yang berasal dari tradisi lisan Prancis abad ke-17 yang lebih sadis daripada versi Charles Perrault. Dalam versi ini, serigala yang tiba lebih dulu di rumah sang nenek membunuhnya lalu memotong-motong dagingnya dan memasaknya. Dia juga menyimpan darah sang nenek di dalam botol. Kemudian ketika gadis berkerudung merah tiba di rumah si nenek, serigala telah menyamar sebagai sang nenek dengan menggunakan bajunya. Gadis berkerudung merah berkata kepada sang nenek, Nenek, aku lapar. si serigala kemudian memberinya makanan yang tidak lain tidak bukan adalah daging nenek yang telah dia masak. Makan ini, sayang. Gadis berkerudung merah pun memakannya tanpa mengetahui apa yang dia makan. Lalu ketika dia minta minum, serigala menuangkan darah nenek. Minum ini, nak. Gadis berkerudung merah pun meminum darah nenek tanpa mengetahuinya. Selain unsur kanibalisme, juga terdapat unsur erotis yang sangat disturbing, di mana si serigala memerintahkan gadis berkerudung merah untuk melepaskan pakaiannya sepotong demi sepotong dan melemparkannya ke api. Bakar pakaianmu, kamu tidak membutuhkannya lagi. Setelah gadis itu tidak berbusana, serigala pun memakannya hidup-hidup. Kisah ini sebenarnya ingin mengingatkan anak-anak betapa bahayanya orang asing dan pentingnya mematuhi nasihat orang tua kita. Namun, penggambaran kisah asli The Little Red Riding Hood yang mencerminkan ketakutan masyarakat abad 17 terhadap kekerasan, terutama terhadap perempuan muda, dianggap terlalu sadis, sehingga dalam adaptasi modern, kisah ini diubah menjadi lebih ringan dengan menghilangkan unsur kanibalisme dan seksual, serta merubah akhir ceritanya menjadi happy ending. Siapa yang tidak kenal Cinderella? Seorang gadis baik hati yang tinggal bersama ibu tiri dan dua kakak tiri yang kejam. Disney menceritakan kisah Cinderella yang harus hidup sebagai pembantu di rumahnya sendiri setelah ayahnya menikah lagi. Hingga suatu hari, seorang raja mengadakan pesta dansa untuk mencari istri bagi pangeran. Ibu tiri melarang Cinderella pergi ke pesta itu. Namun dengan bantuan ibu peri yang mengubah labu menjadi kereta, tikus jadi kuda, dan memberinya gaun serta sepatu yang indah, Cinderella pun bisa menghadiri pesta tersebut. Namun, ibu peri berpesan, semua ini akan berakhir pada tengah malam. Di pesta, Cinderella dan pangeran jatuh cinta. Namun saat lonceng tengah malam berbunyi, Cinderella buru-buru pergi hingga kehilangan salah satu sepatu kacanya. Pangeran kemudian mencari pemilik sepatu itu ke seluruh negeri.
Meski kakak-kakak tirinya mencoba menipu dengan memaksakan kaki mereka ke sepatu itu, akhirnya sepatu itu cocok di kaki Cinderella. Dia pun dibawa ke istana, menikah dengan pangeran, dan hidup bahagia selamanya. Sementara ibu tiri dan kakak-kakak tirinya hanya bisa menatap iri. Lagi-lagi, Disney membuat sebuah dongeng dengan ending happy ever after dengan menghapus semua adegan gelap dari versi aslinya untuk menciptakan dongeng romantis yang ramah anak. Kisah asli Cinderella jauh lebih gelap, kejam, dan penuh kekerasan dibandingkan dengan versi Disney yang sudah disensor. Dalam versi Grimm Brothers yang berjudul Aschenputtel yang diterbitkan pada tahun 1812, terdapat adegan sadis di mana ketika pangeran mencari pemilik sepatu kaca, kakak tiri pertama Cinderella memotong jari kakinya agar muat di sepatu itu. Sementara kakak tiri kedua memotong tumitnya. Pangeran sempat tertipu, tetapi roh ibu Cinderella yang muncul dalam wujud burung merpati berteriak, "Darah mengalir di sepatu, kaki yang benar tidak seperti ini." Bahkan di akhir cerita, burung-burung mematuk mata kedua kakak tiri Cinderella sampai buta sebagai hukumannya. So guys, itu tadi beberapa kisah dongeng yang sebenarnya jauh lebih kelam dan lebih brutal daripada versi Disney yang kita kenal. Kalau menurut kalian, versi mana yang lebih menarik? Yang manis ala-ala Disney atau yang brutal tapi jujur ala dongeng aslinya? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan konten seram lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya.